Kita bahas risalah bab 3 nama-nama alam dan tingkatannya menurut ilmu dan ahli tasawuf. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil mahud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud. Asyabil azam li kulli mawjud. Salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Patubahi umu ayat patuhalana biha nurujanat wa nunurai wa nurunajari ila wajikal karim subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah inaka antal alimul hakim rabbi sari sadri wa yasiri amri wa gudatam lisani ya qawqali ya Allah ya Rabb, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisanku ini baik pentalim maupun yang ditaklimi agar bisa memahami talim ini dan Allah meridhoinya. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara talaki langsung dan maupun tidak langsung, semuanya kita doakan rahimakumullah. Tidak lupa selawat kita aturkan kepada Rasulullah SAW. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di bab ketiga ini sebagai bab penutup, mudah-mudahan bisa diridhoi Allah. Setelah kita paham tingkatan-tingkatan alam pada diri kita dulu, itu ada 7 yang disebut pintunya di tingkatan tubuh, yang disebut latifah. Latifah itu simpul batin yang harus kita pas duduk di sana kita mendoakan dengan zikir. Latifah itu kalau ingin mendalaminya, antum langsung serahkan, bukan ijazah ya, dibolehkan. Karena amalan ini tidak bisa secara teori, wajib ada guru yang bisa menunjuki jalan untuk membuka pintu 7 latifah ini. Insya Allah kepekaan jauh antum atau rasa batin antum akan bisa terbukti ya. Jadi jalannya dalam membuka alam ruhani diawali pada alam mikro dulu, alam tubuh, mikrokosmos ya, sebelum kita tembus ke alam makro secara mirajul mu'minin dalam konsep hati. Nah, Nabi sebelum Isra Mi'raj itu dibersihkan dulu oleh malaikatnya, tentu kalbu, hati, lub semuanya. Ya. Itu alam mikronya tahara. Di situ ada simpul-simpul batin atau disebut latifatu yang mesti kita masuki. Nah, ini bisa diamalkan. Baru kita bisa yang namanya mirajul mu'min. Kalau mirajul mu'minin secara lebih ruhani, Nabi ya dengan badannya karena tubuhnya cahaya. Kalau kita ya sholat. Sholat kita udah mirajul mu'minin, konsepnya ke sana. Jadi sholat nggak semudah apa yang dibayangkan. Memang mudah ritual gerakannya, tapi makna hakikinya kan kita mesti dalami secara lebih secara lebih dalam lagi. Insya Allah kepekaan jauh antum, kepekaan rasa dunia batin antum akan bisa dibuktikan bagaimana manfaatnya sholat untuk diri, bukan kebutuhan Allah untuk kita. Kalau jalan makro itu ada 13 tahapan. Ya. Kalau mikro ada 7. Ya. Dijabarkan diurutkan itu 7. Ya. Itu jalan tasawuf. Karena itu di alam mikrokosmos manusia tetap ada 7 tahapan alam yang perlu antum pahami dan perlu antum amalkan. Baik itu di mikro maupun di makro ada kaitannya. Ya, kemarin kita bahas ya. Dasar Quran yang kita amalkan ini adalah sudah tahu Al-Mulk 67 ayat 3, diulang lagi. Dibaca lagi. Al-Mulk 67 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Jadi amalannya memang diulang-ulang ya. Ada tujuh lakipah bahasanya, bukan di langit ya, di mikro. Ya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim Sahih, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu kali Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma alamani syai'an udakiraka wa aduka bihi. Ya Allah, kata Nabi Musa, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu, menujumu, dekat, dan bermohon kepadamu. Itu Nabi Musa. Minta diajarin caranya. Salah satu Nabi yang dibawa bicara langsung Khalilullah. Maka Nabi langsung nanya. Allah berfirman. Ada yang tahu? Hadis ini sahih loh, populer. Qul la ilaha illallah. Itu jawaban apa? Ya. Ucapkan la ilaha illallah. Itu dia jalan mendekat kepada Allah. Kemudian Musa berkata, Allahumma in hadihil kalimata yakuluha kullu abdan min aibadika. Ya Allah, apakah kalimat ini diucapkan oleh setiap hambamu nanti? Allah berfirman, Qul la ilaha illallah. Ulang lagi. Ya, ucapkan juga. Diucapkan pula nanti la ilaha illallah sampai akhir zaman. Karena ada yang memenasakan. Itu umat Nabi Musa katanya. Berlaku. Ditanya sama Nabi Musa. Sampai akhirul zaman. Ya. Buktinya sekarang udah mulai hilang la ilaha illallah kan. Padahal la ilaha itu ucapan jahar. Ya, betul kan? Musa berkata lagi, Allahumma uridu syi'an kasyanli. Ya Allah, aku menginginkan sesuatu yang spesial darimu, untukku. Wah, nih. Itu kan sifat manusia ya. Minta spesial lagi. Allah berfirman, Ya Musa, lau kanat tabaqatu sama'i syaba'i wa tabaqatul arda syaba'i fil kafatin wala ilaha illallah fi kifatin ukhra la taqulat kafatun la ilaha illallah.
Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah timbangan dan la ilaha illallah di sebelah timbangan lainnya, niscaya timbangan la ilaha illallah itu lebih berat. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. La ilaha illallah itu nggak sepele apa yang antum bayangkan. Alam semesta kalau ditimbang dengan ucapan tadi itu menang tuh la ilaha illallah. Ya. Itu loh. Astagfirullahaladzim, subhanallah, itu kecil. Ya. Udah besok hilang duit, la ilaha illallah. Nah, gitu, keren tuh, ya kan? Nah, karena kita makomatin la ilaha illallah kan. 7 tingkatannya begini letaknya. Ya, perhatikan 7 letaknya la ilaha illallah dan Allah. Ya. Pertama pintu disebut latifatul qalbi. Catat itu. Pintu pertama di tubuh namanya latifatul qalbi. Di sininya tempatnya, letaknya syaitan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan. Di situ letaknya. Di latifatul qalbi. Bisa masuk itu. Di tubuh antum. Yaitu secara fisik. Terletak 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Perhatikan. Nih. Susu kita puting di sebelah kiri. Apa letaknya situ? Kata Allah. Sifat setan, sifat iblis, sifat kekufuran, sifat kemusyrikan, ketahayulan, bercokol di susu sebelah kiri. Kita tahu titiknya. Harus tahu titiknya. Itu kelemahan kita. 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Di sana, kata Allah, kita buat zikir sebanyak-banyaknya. Gunanya bisa membersihkan sifat tadi dengan zikir la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Berapa? 165 kali. Memang segitu ukurannya. Kenapa segitu nanti dong jelaskan. 165 kali. Udah paham ya? Kemudian dilanjutkan dengan zikir kopi. Geser tuh. Di antara titik tengah dengan titik sini, geser sini. Jadi nunduk kita jangan ke tengah, di sini. Agak pertengahan puting susu dengan tengah. Tunduk, zikirnya Allah. Allah, Allah, Allah. Ya. 200 kali. Berapa? 200 kali. Jadi antum hari ini langsung ditalkin dengan amalan. 200 kali. Gunanya apa? Gunanya membersihkan sifat-sifat asyaiton, iblis, naikkan kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan. Itu gunanya. Berapa kali? 200 kali. Amalkan kalau ada waktu. Setelah selesai sholat 5 waktu, insya Allah akan diganti oleh Allah menjadi tempat iman, Islam, ihsan, tauhid, dan makrifat. Tempat tadi. Begitu cara membersihkannya. Itu makomat 1 pintu latifatul qalbi. Kita sering ngamalin itu. Geser kedua. Disebut latifatul ruh. Di latifatul ruh, di sana ada sifat-sifat bahimiyah. Apa namanya? Bahimiyah, yaitu binatang yang jinak. Dia sering menuruti hawa nafsu.
Sering terganggu sifat itu dengan bahimia. Di antaranya banyak makan, tamak, itu dia. Arruh itu bisa mempengaruhi menjadi orang yang banyak makan dan tamak, serakah. Itu namanya sifat bahimia. Ya. Nah. Letaknya pada badan antum secara fisik dalam amalan. 2 jari di bawah susu sebelah kanan. 2 jari. Jadi nggak sama letak titiknya tuh. Ya, ada jarak jarinya segede kelapa gimana tuh? Jangan serius. Ya, beda-beda ya. Kita buat zikir sebanyak-banyaknya. Diletak sana. Supaya bisa mensucikan hawa nafsu. Banyak makan, tamak, serakah. Hanya dengan zikir Allah. Allah, Allah, Allah. Berarti kofi. Paling sedikit 200 kali. Setelah sholat 5 waktu. Insya Allah. Allah akan membuang sifat-sifat jelek tadi yang terkontaminasi pada ruh, walaupun ruh dasarnya baik, diganti Allah dengan sifat tawadu dan khusyuk waktu sholat. Oh, jadi nan paroi bunci kok. Nah, nan kayo-kayo sulit khusyuk sholatnya Pak. Cobalah. Itu cara bersihkannya. 200 kali sudah sholat fardu, titiknya udah tahu, tundukkan latifatul qalbi kita ke kanan, diisi dengan Allah, Allah, Allah. Itu gunanya biji-biji tasbih. Itu gunanya hitungan. Begitu lama-lama mengajarkan cara amalan ruhani. Sampai Pak? Baru dengar kan? Ada 7 nih. Semua harus dipraktekkan itu. Kenapa nggak dipraktekkan dulu? Antum masih di bawah aja lama. Latifatul qalbi itu lama. Oke, sekarang Andung luruskan. Ikuti jalan tol, nubruk dia nggak mau tahu. Walaupun dia baru tanggung gitu kan. Kapan selesainya nih ya? Iya kan? Kapan amalannya? Ketiga, disebut latifatus syiri. Pernah Andung jabarkan. Disinilah letak-letak jeleknya dulu Andung sebut. Di latifatus syiri itu ada letak jelek. Sifat-sifat syabiyah. Apa itu syabiyah? Binatang buas. Ternyata di siri ada sifat syabiyah yang namanya binatang buas. Kalau di ruh bahimiyah namanya binatang jinak. Siri itu rahasia. Hampir di tengah, di dalam. Kalau di tubuh itu. Sifat syabiyah binatang tuas adalah jolim. Orang jolim itu sering tersembunyi. Keluarnya bisa aniaya dan pemarah. Yang paling bahaya dari sifat syabiyah kalau tidak dibersihkan adalah pendendam. Dendam kelihatan Pak? Rahasia. Ya, itulah syiri. Letaknya 2 jari, letak awal ya, walaupun syiri di tengah dada. 2 jari di atas susu sebelah kiri, bukan di bawah. Susu sebelah kiri, syiri. Tadi di bawah apa? Latifatul qalbi. Susu di atasnya 2 sebelah latifatul syiri, itu pintunya.
Jadi kalau antum dendam, hantam di situ di persiannya, titiknya. Kalau ke manusia, lihat di sana titiknya. Gimana cara melihatnya? Antum harus masuk ke manusia itu. Repot nggak? Ah, itu yang disebut waslat. Cara waslat gimana? Ayo. Cara waslat gimana? Tadi kan dibaca dengan doa. Al-Baqarah. Ya. Antum harus masuk ke sana. Membereskannya. Makanya ada seorang ulama ruhani, ulama wali, orang dendamnya minta ampun, mau ngebunuh, pas dia memasuki diisi orang itu dengan zikir syiri, dendam itu hilang. Pas orang itu mau bacok, udah dekat, siapa yang menolong kamu? Allah, masukin ke dalam tubuh syiri itu sama orang itu. Maka langsung lepai itu goloknya. Banyak yang bisa buat kayak gitu. Kenapa kita nggak ngamalin? Itu kan kebaikan. Iya. Nah, itulah latifatul syiri kelebihannya. Di mana letaknya? Dong tanya dulu. 2 jari di atas susu sebelah kiri. Kalau latifatul syiri ini disucikan dengan zikir Allah paling sedikit 200 kali setiap sholat 5 waktu, maka insya Allah akan diisi oleh Allah sifat kasih sayang dan rahmah. Itu dia isi maksudnya. Udah 3. Pertama apa? Latifatul qalbi. Kedua, latifatul ruh. Ketiga, latifatul syiri. Semua ada amalannya dan paham. Titik letak amalan udah tahu. Adabnya udah sama seperti adab biasa sholat. Perbedaannya sedikit. Pas kita zikir jahar, duduknya tahiyat awal. Pas kita zikir kofi, duduknya dibalikkan tahiyat awal tadi. Tahu nggak? Ya. Udah duduk ya? Tolong praktekkan itu. Keempat, baru disebut latifatul qalbi. Nah, kita biasanya latifatul qalbi diisi dengan yang 3 ini sekaligus, nggak dijabarkan. Langsung aja masuk qalbi kan? Nah, keempat, latifatul qalbi. Disinilah letak sifat yang disebut syaitoniyah. Apa? Syaitoniyah. Apa itu sifat syaitoniyah? Dengki, khianat, pangicuh. Nah, itulah. Ya. Masih agak lebih enak ya. Dipicu kan enggak apa-apa ya. Dengki masih bisa ya. Tapi kalau syiri kan gawat tuh ya. Ya. Betul kan? Kok kita takut benar sama syaitan? Padahal sifatnya cuma menipu aja. Itu ada di Quran. Iya. Ya. Yang bahaya itu sifat antum sendiri loh. Hawa nafs. Oh, aku korin dan salah aku. Korin belum disalahin. Ya, udah mulai karena udah ngerti korin aja disalahin. Enggak gitu. Ya, ada sisi lain yang mesti kita pahami. Betul kan? Pendengki, khianat itu sifat setan. Letaknya 2 jari di atas susu sebelah kanan. Ya. Buat kotretannya lah. Ada itu. Kita buat di sana zikir sebanyak-banyaknya, insya Allah akan Allah ganti dengan sifat syukur dan sabar. Yang terisi oleh sifat setan tadi diisi oleh Allah dengan sifat syukur dan sabar. Zikirnya kofi. Allah 200 kali selesai sholat fardu 5 waktu. Maka antum akan mudah bersyukur dan bersabar. Duduk. Duduk ya. Kelima.
disebut latifatul aqwa. Tadi kofi. Di sanalah terletak sifat rabaniyah. Jelek dari sifat rabaniyah adalah ria, takabur seperti Tuhan. Takabur, ujub, sombong, bangga diri, memamerkan kebaikan. Itu sifat jelek rabaniyah yang ada di manusia. Letaknya di tengah-tengah dada bagian depan. Cukaman dada. Kalau dada ada cukaman tuh, itu sifat apa namanya? Rabaniyah. Jadi kalau di rabaniyah itu, kalau antum bisa nyenter secara ruhani, di sana antum bisa membaca apakah orang itu takabur, ujub, sombong. Biasanya ada denyutan dan warna di sana. Tak, 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 tak. Ayo, udah bisa ngeliat sampai sana? Keren. Walaupun antum pakai baju besi, kelihatan. Sungguh kelihatan. Wah, auranya warnanya gelapnya apa nih ngomongnya? Enggak begitu, bro. Enggak begitu. Semua ada amalan secara Qurani. Ya. Insya Allah. Karena tubuh kita ada yang disebut ini sensor. Kalau orang berdenyut di sana maka tersensor dengan kita magnetis. Jadi nggak menggunakan mata aja udah kerasa. Nah itu yang Andung ingin ajar. Dan ini bukan kaji kacangan. Kalau tahu ngaji di sini dikejar sama orang. Sering nggak terasa? Apa kok dia ngecek di orang di situ duk. Sering terasa nggak? Itu ada akses dari orang itu. Berarti di sana ada sifat rabaniyah sama orang itu. Kalau kamu juga ada sifat rabaniyah, sombong, takabur, merasa jadi Tuhan, oh makin kenceng. Kerjasama kan, dungtang gitu. Ya, nah, yang duduk kena deh, yang duduk. Karena ada juga kesana mesti dibersihin. Ya, banyak pula di jemaah kita yang kayak gitu ya. Karena nggak tahu titik lemahnya. Jadi kalau kita membersihkannya salah sasaran, salah nggak? Ya salah. Itulah ilmu. Memang ajaran ini harus diimani, tapi iman harus berilmu. Makanya perlu guru. Itu yang disebut talqin cara berzikir. Jangan disepelekan zikir itu. Ini taunya la ilaha illallah Allah aja. Titik latifatu pintunya nggak tahu, kan repot. Ya, alhamdulillah. Ria, bangga diri, itulah yang disebut rabaniyah dari kejelekan yang ada di manusia. Letaknya di tengah-tengah dada bagian luar. Kita perbanyak di sana zikir. Insya Allah akan Allah ganti dengan sifat ikhlas, tadaru, dan akan bersih antum bertafakur. Pikiran kita bersih, tidak merasa paling benar. Itu gunanya. Naik sendiri itu. Jika sifat ini disucikan dengan amalan zikir, qafi, Allah, 200 kali. Setiap selesai sholat 5 waktu, maka akan terisi secara ikhlas dengan benar. Sombongnya pun benar. Sombong benar gimana ya? Betul kan? Ada sombong berilmu kan benar. Bukan dia yang paling benar, sombongnya diserahkan kepada Allah. Itulah latifatul aqwa. Udah berapa? 5. Udah 5. 6. Latifatun nafsun natiko. Catat. Karena di tasawuf terapi ini mesti ada. Kalau UIN nggak menciptakan ini, berarti bingung nanti. Teori jadinya. Amalannya mana? Ini ada di terapi orang-orang tasawuf. Dan semua ilmu ini ada dalilnya. Bisa diintelektualkan. Tidak disembunyikan seperti orang dulu.
Karena zamannya sudah harus diamalkan. Akhirul zaman. Dajjal udah keren sekarang. Betul kan? Jadi jangan disembunyikan. Antum sebarkan aja. Bukan klinik ini. Masya Allah. Ini dakwah, ini besok masih dakwah juga, sholat, cara puasa, cara Ramadan. Tiap tahun begitu aja kan bosan kita. Betul kan? Sementara kita nggak bersih. Nggak ngerti titik yang mesti dibersihkan. Kok jadi marah-marah dong? Enggak. Andong ingin punya jemaah itu paham. Ya, nggak apa-apa sedikit, nggak apa-apa. Ya. Makanya bingung, tiap datang urusan tanah. Aduh, bingung Andong. Itu urusan yang nggak perlu ditanya kemari. Iya kan? Kalau antum udah sampai titik memahami konsep mikrokosmos secara pembersihan, masalah dunia bisa antum selesaikan sendiri. Insya Allah. Ya, insya Allah. Antum gak akan ngasih umpan. Kita coba sekarang jadi pancing. Sepakat? Alhamdulillah. Latifatun nafsu natiko terletak pada 6 titik di langitan 6. Gitu. Ya. Di sanalah letaknya sifat amarah bisu. Marah. Apa sifat jelek pada manusia? Khayalan, panjang angan-angan. Orang lama cuma menyebut maitung kasyau kalalo. Indak maraso idui kini do. Idui kalau ndak menyesal ke belakang atau bapiki kamu ko. Iya. Asa dia mana tuh? Itu sebenarnya inti dari sifat amarah. Nah, kan bingung nih. Panjang angan-angan itu dasarnya amarah. Letaknya di mana? Udah bingung, ditaruh nih. Di sini udah penuh. Ayo. Kalau ada yang bisa jawab, Andung kasih rokok sebungkus. Ada yang bisa jawab? Nah. Tepat di antara dua kening. Nih. Kalau langit dunia itu langit paling bawah dari atas. 6. Jadi ini terbalik. Latifatul qalbi itu paling nanti diturun. Kita berangkat ke atas masalahnya, ya. Letaknya di mana? Nafsu natika. Sini. Kalau antum nggak pandai membersihkannya, filsafat antum salah. Psikologi antum melenceng. Dijamin. Pola berpikir antum salah. Jadi membereskan pola berpikir di sini titiknya. Apa namanya? Latifatun nafsun natiko. Letaknya tepat di antara dua kening. Otak asbab. Di sana ada marah. Di sana ada panjang angan-angan, di sana ada khayalan. Betul kan? Nah. Diisi di sana dengan zikir sebanyak-banyaknya. Insya Allah, Allah ganti dengan sifat-sifat tentram, tenang, dan cemerlang pikiran antum. Apa zikirnya? Nanti ya. Gitu. Nanti ya. Itu nanti. Kenapa nanti? Dia tidak akan ketemu zikirnya, sifatnya person. Kalau belum melalui maqamat yang tadi. Nah, karena mau tolaah masing-masing orang berbeda cara membersihkan isi kapalo. Duduk. Duduk. Kalau panganannya di Pariaman, zikirnya Pariaman.
Kalau panganannya di painan, zikirnya painan. Nggak bisa sama. Itu sifat asbab. Duduk gak? Tinggal dulu ini ya. 6, 7. Letaknya di sini. Secara syariat, membereskan pikiran, belajar di UIN ilmu psikologi. Belajar aja udah mahal, hanya ngeberesin ini, entah bisa entah enggak, wallahu alam. Coba cara memberesin kepala, ikut motivasi. Mahal kan? Ada satu metode secara Quran, tapi nggak sekarang. Bukan nggak bisa, karena kalau disampaikan nanti ngamalin gitu. Sementara tempatnya ada pada di Paal. Ya nggak bisa lah. Iya kan? Disinilah gunanya ilmu mutola'ah. Ya. Antum harus tahu nama ruh. Itu syarat awal. Ya, tinggalkan dulu. 7. Latifah kulu jasad. Terakhir. Ada kalau silat kulu jasad. Artinya seluruh tubuh. Kulu itu semua berada di tubuh. Di sini letak-letak gaflah. Namanya gaflah, letak jeleknya. Jahil. Bersifat kebendaan, malas beribadah, letaknya di seluruh tubuh, karena sifatnya mengendarai semua aliran darah. Di mana titik letak ampalosnya? Nah, itu. Karena seluruh tubuh, di mana titik ampalosnya kalau kita amalan? Yang keenam, latifatun nafsu natikoh, tadi di mana? Iya, betul? Iya kan? Di syariat ada tuh memberesinnya. Gimana cara membersihkan panganah? Di syariat ada tuh. Tapi kadang-kadang sulit tuh. Kalau letak latifatul kulu jasad, ubun-ubun. Di mana letak ubun-ubun? Ah, ini dia. Ubun. Di tengah kepala kita. Ubun-ubun. Kita perbanyak di sana zikir sebanyak-banyaknya. Latifah ini sucikan dengan zikir Allah 200 kali. Setiap selesai sholat 5 waktu, insya Allah akan diganti dengan sifat-sifat ilmu yang langsung bisa diamalkan. Ilmu dipraktekkan secara tubuh seluruh. Itu sifat latifatul qulub jasad. Ya. Sampai di sini sudah 7 latifah. Ya. Sebenarnya di latifah 6 itu sudah banyak amalannya kalau di syariat. Ya. Gimana cara membereskan supaya kita fokus? Ada di syariat fikihnya. Udah tanya aja Pak ahli fikih ya. Itu dulu. Tapi ada andung itu saya simpan. Karena masing-masing individu berbeda. Insya Allah nanti paham. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? 7 latifah ini amalannya sudah dilakukan kapan? Sudah sholat. Ya, sudah sholat. Kita lanjutkan ke talim. Syarat mau belajar. Syarat awal mau talim. Syaratnya apa? Ada kemauan. Khususnya di usia remaja. Ada kemauan. Itu semua sudah boleh diajarkan. Tidak tunggu asyirullah. Nunggu tua enggak. Apabila sudah kita amalkan seluruh latifah pintu-pintu ruhani ini dengan benar dan ikhlas dan ada guru, insya Allah antum akan bisa naik ke zikir latifah lainnya. Tunggu
Tunggu apa kata guru. Jangan diloncat. Mana dulu yang mesti dilatifahkan? Mana dulu? Ini udah tahu 7-7-nya. Ngacak aja sendiri. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Bener. Yang duduk merasa ini. Coba loncat-loncat babak belur juga ini. Nggak percaya tanya sama Abah Hanom. Saya gambarnya sih. Nggak percaya tanya tuh. Si murid harus rutin mengamalkannya sekurang-kurangnya 1 bulan lebih dahulu kalau sudah ditunjuk. Mesti di situ letaknya. Ya, itu dulu. 1 bulan menyelesaikan khusus yang harus diawali, yang perlu petunjuk adalah zikir Allah. Artinya antum sudah boleh mengamalkan 1 bulan. Zikir apa? La ilaha illallah. Ya, amalkan itu. Jangan dulu naik ke Allah. Ya, amalkan dulu la ilaha illallah. 1 bulan aja selesai sholat. Dan tidak perlu berurutan. Ya, tidak perlu berurutan. Tapi usahakan 1 bulan. Insya Allah naik makomat antum. Setelah selesai zikir la ilaha illallah yang disebut sering thayyibah atau nafi isbat, sudah cukup syaratnya akan dinaikkan ke tingkatan zikir-zikir berikut yang sifatnya qawi. Di dalam diri manusia terdapat 7 tempat pembuat dosa. Tempatnya udah tahu. Ada 7 tempat pembuat dosa. Nah, sekarang ditanya ke antum. Dosa pangicu di mana letaknya? Seharusnya tahu kan? Kalau dulu nggak tahu kan? Hah? Dosa ujub di mana letaknya? Kalau dengan kita udah tahu gini kan? Betul kan? Kalau sudah tahu tempatnya, berarti kita tahu alamatnya. Untuk bisa membereskannya, gitu hukumnya. Iya kan? Karena nggak mungkin suatu kata tidak ada bisa dibereskan. Nggak mungkin. Allah pasti ngasih tahu. Betul kan? Dosa galau di mana diberesannya? Antum kan sering salah ngeberesin dosa galau tidur. Main game kan salah. Betul kan? Itulah terapi tasawuf. Tarekot inaba. Jadi harus tahu titik pembuat dosa pada tubuh antum. Latifah yang diterangkan tadi, ya. Ada 7 tempat pembuat dosa, baik itu sifatnya lahir maupun batin. Adapun yang sifatnya lahir, yang sering membuat dosa secara syariat dulu ya. Pertama, secara syariat dulu. Ada yang tahu nggak nih? Ini fikih harus tahu nih. 7 tempat pembuat dosa yang lahir dulu. Ada 7 juga. Letaknya mana? 1 mato. Pembuat dosa. 2 apa? Talingo. Betul kan? Ketiga, hidung. Hidung bebe dosa. Buwe dosa. Ambui kama-kama kok. Betul kan? 3, mului. Wah, banyak banget masuk neraka tuh. Tiga hidung, pertama mata, kedua telinga, ketiga hidung, keempat mulut, kelima tangan, keenam kaki, ketujuh. Ada yang tahu? Terakhir, orang pikir mana nih? 7 tempat pada tubuh manusia pembuat dosa. Yang terakhir, syahwat. Di mana letak syahwat? Secara fisik. Di bawah perut sampai ke perut. Itu dosa zahir yang terlihat. Titiknya udah tahu ya.
Apabila anggota lahir dan batin tidak dibersihkan, tadi yang lahir tuh, insya Allah antum akan hobi tobatnya seperti makan lado. Tahu makan lado? Tobat astagfirullahaladzim, besok gue balik. Ya, kan gitu. Ini benar loh. Sebenarnya Allah itu benar-benar sangat sayang sama kita. Kalau di anu udah talok dah. Manusia ada talok dah. Besok jangan mancilok ya cilok juga. Ya, umpama. Lah jale jangan diambil pula. Ulang-ulang. Tiba dia main tokok saya kan. Pala den gitu kan. Allah enggak gitu dah. Akan terus berulang-ulang berbuat dosa di permukaan bumi ini. Kalau nggak ngerti ilmunya, wah repot nih. Walaupun dia sudah taubat nasuha. Obat yang ampuh untuk membersihkan lahir juga batin tidak lain dengan zikir yang disebutkan tadi. Sampai ya? Tidak lain dengan zikir. Antum memakai menahan tobat mata supaya jangan melihat. Lai talo. Bulan puasa saja bulan suci mato coba dosa. Betul kan? Maka kurang derajat dosanya, derajat puasanya. Dengan zikir tadi. Hari ini coba Andung ajarkan talqin cara zikir yang diajarkan dengan metode ini 7 latifah ya. Salah satu walinya adalah Asy-Syaikh Ahmad Khatib Ibnu Sambas. Itu dia. Beliau salah satu kiblat utama di Indonesia. Qadariyah wan Naqsabandiyah. Sambasi. Abah Anom, Abah Sepuh ke sana. Maka kita sering melakukan wasilah ke sana. Sama ya? Itu dia. Nama zikir dia disebut. Namanya zikir lataif. Zikir lataif yang tadi disebutkan. Itulah zikir lataif. Secara batin disebut latifah. Arti kata latifah yang halus di dalam badan kita, di alam mikro. Setelah antum memahami 7 latifah lataif zikir selesai, dipelajari, dituntaskan, maka antum akan naik ke berikutnya, disebut tingkatannya 20 muraqabah, tafakur dan meditasi 20 muraqabah. Itu dia ya. Ini diamalkan setelah berzikir yang tadi clear. Di antara turun dulu ya. Di antara fadilah mengamalkan zikir 7 lataif ini adalah karena akhirat itu gelap. Karena akhirat itu gelap. Padahal hakikatnya akhirat itu terang. Sehingga itu butuh amalan yang bisa jadi penerang, penyelamat dari siksa kubur. Arti kata, kalau antum mengamalkan 7 latifah ini, ya, artinya ada fadilah lain. Bukan untuk dunia saja, tapi pas kita sudah meninggal, banyak sekali manfaatnya menjadi penerang. Paham ya? Itu fadilah besarnya dari amalan tadi. Ya.
bermanfaat waktu di alam barzah. Karenanya ada 7 amalan yang jika dikerjakan akan menerangi hingga selamat dari siksa kubur. Konsep terang cahaya di dunia ini harus pakai lampu neon. Gitu. Ya, beda. Padahal hakikat cahaya itu nur. Ya. Itikotnya, amalan yang 7 ini sebagai niatnya bentuk ketaatan. Pertanyaannya, antum disuruh di sini mengamalkan 7 zikir latifah tadi. Niatnya apa? Niatnya ngeluruskan antum supaya taat. Karena itu ketaatan. Ini itikotnya, jangan salah. Saya ngamalin zikir latifah supaya otak saya cerdas, dapat cepat selesai. Saya mengamalkan latifah ini supaya saya bisa wasat ke langit 7. Saya mengamalkan latifah ini supaya bisa jadi burung. Mengamalkan tadi sampai 7 harus nafi itu semuanya. Niat kita hanya itikotnya sebagai bentuk ketaatan. Itu beresin dulu. Ini penting. Ya, nyanyian dong, enggak takut salah. Ya. Karena ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka amalan tadi kalau niatnya taat perintah Allah, ya tidak akan sulit mengamalkan 7 latifah tadi. Dijamin nih, waduh susah nih, sudah sholat 2000. Ada sekian banyaknya, belum murokabah, kan gitu kan pikirannya kan. Nah niatkannya loh, ini sebagai bentuk ketaatan sama dengan sholat. Itu itikotnya, tidak akan sulit. Alam barzah, orang awam menyebutnya alam kubur, merupakan persinggahan bagi manusia sebelum penghakiman tiba atau kiamat. Setuju? Ada alam penghakiman, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, betul kan? Setelah kiamat, betul kan? Jadi ada perbedaan antara alam barzah dengan alam hisyab namanya, penghakiman. Setelah kiamat, kita sama tahu kehidupan yang kekal adalah apa? Setelah dunia kan? Akhirat, betul? Yakin itu? Mau tanya, ada yang yakin bingung nanti nih. Ya. Di alam kubur, gitu dulu lah ya, supaya mudah. Akan terlihat gambaran ganjaran dari segala amal perbuatan di dunia, insya Allah. Orang yang memiliki amal baik lebih banyak dibandingkan amal buruk, insya Allah akan terhindar dari ganasnya siksa kubur. Itu syariat. Serta tidak merasa sempit di kubur. Itu syariat menjabarkannya. Sebaliknya orang memiliki amalan buruk lebih banyak dibandingkan perbuatan baiknya akan sengsara sejak masih di alam kubur hingga datang kiamat. Ibarat kegelapan karena banyaknya prahara yang telah dialami. Sedangkan ibadah dan amal soleh merupakan penerang bagi kegelapan tadi. Akhirat adalah kegelapan disebabkan banyaknya prahara. Dan yang membuat terang adalah amal soleh antum dengan amalan zikir tadi. Itu syariat. Tapi akan berbeda pengertiannya. 7 amalan yang bisa jadi penerang di akhirat yang gelap dan penyelamat dari siksa kubur diantaranya. Ini bahasa syariat dulu ya. 7 juga. 1. Untuk sebut. Ikhlas dalam beribadah. Kan sering ulama begitu ngomong. Ikhlaslah dalam beribadah. Maka antum akan diterangi di kubur. Betul kan? Kedua. Berbakti kepada 2 orang tua. Betul kan?
maka akan diterangi kuburnya. Syariat. Ketiga, silaturahim dijaga. Betul kan? Maka akan diterangi kuburnya, dipanjangkan umur. Ya. Keempat, tidak menghabiskan usia dalam kemaksiatan. Betul kan? Kelima, tidak mengikuti hawa nafsu. Makanya ada puasa Ramadan. Nah. Keenam, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Serius, istiqomah. Maka akan diterangkan kuburnya. Ketujuh terakhir, memperbanyak zikir kepada Allah. Kan gitu ulama syariat. Tapi antum tahu nggak letak titik pembuat dosa pada tubuh? Gimana cara membersihkannya? Dengan wudhu, dengan sabun rinso? Tidak. Harus tahu letaknya dulu. Harus ada gurunya dulu. Betul kan? Itu perbedaannya. Jika kita mengerjakan 7 amalan tadi, tandanya kita telah mentaati perintah Allah. 7 latifah tadi. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis qudsi, Innallah yuhibuhu idza jarata rahmatuhu kama yuhibuhu idza uqimat faraiduhu. Sesungguhnya Allah suka jika kemurahannya dijalankan, sebagaimana Allah suka jika kewajibannya dijalankan. Caranya kita selalu berbaik sangka kepada Allah, serta tidak pernah ragu itikad akan samudra rahmat dan ampunannya. Jadi Allah itu aneh. Gitu. Itu aneh. Tapi aneh yang baik. Kalau nggak ngerti ruani repot nih. Misal ada orang baca Quran. Baca Quran. Tapi yakin tidak diampuni dosanya. Baca Quran. Yakin dia nggak diampuni dosanya. Dianggap oleh Allah menghina kalamku Quran. Ada orang wukuf di Arafah, tapi menyangka dosanya tidak akan diampuni. Dianggap menghina aku, Allah kata Allah. Ada orang zikir tadi diterangkan, pentaati, tidak sadar, akan dianggap menghina cara jalanku mendekat kepada Allah. Dianggap murtad. Kenanya di situ antum. Kalau antum malas-malas ngamalin zikir ini, menganggap biasa saja, silakan buktikan. Ngeri kan? Itu mah harus dijelaskan etikatnya. Karena konsep itu kita taat. Maka kita harus tahu pintu-pintu latifah. Maka istiqomahkan 7 latifah amalan zikir tadi. Diawali dengan la ilaha illallah. Ya. Boleh menggunakan abaha, boleh. 3 kali saja. Tapi titik letak la ilaha illallah yang mesti diamali di zikir qalbi itu di mana? Udah tahu ya? Nah ya. Nanti dikasih tahu amalan selanjutnya. Ya. Zikir adalah penghasilan sebuah cahaya di dalam qalbu. Bisa juga terjadi di alam barzah setelah antum habis kontrak hidup. Benar itu. Dan dikala berzikir terkadang mendapat rasa panas. Setuju? Setuju kan nih? Panasnya beda, nggak panas dibakar. Agak ke dalam panasnya. Kalau antum ikhlas terasa itu. Ini dihasilkan oleh sebab darah yang dimasak, dibersihkan oleh lafaz zikir tadi. Di waktu sudah bersih, di waktu sudah menggelagak darah itu suci, maka di sana bertempatlah dengan mudah cahaya-cahaya kepada qalbu. Maka akan mudah terletak cahaya. Duduk gak? Ya. Kalau api masih ada, asap gak akan keluar, bro. Betul kan? Kalau panas masih ada, dingin belum ada, bro. Betul kan? Sama juga. Kalau nar masih ada, belum ketemu nur, bro.
Antum masih naruptis di tubuh, belum akan ketemu nuruptis kalau belum diamalkan. Duduk. Ya gitu. Aku bingung bener ngajinya ya? Enggak ya? Jadi zikir itu adalah penghasil cahaya. Ada di Quran. Karenanya banyak tingkatan zikir yang bertahap-tahap. Seperti strata makro. Ada 7. Baik cara pengucapan atau cara mempraktekkan amalannya. Menurut ulama sufi, ulama tarekat, ulama tasawuf, apapun jalannya tetap ada 3 metode pada zikir itu. Kesimpulannya ada 3 metode. 1, zikir jasad. Kesimpulan besar dari yang 7 tadi. Kalimatnya la ilaha illallah. Itu jasad. Selama jasad itu masih ada, nyawa masih ada, tapi sudah melemah, talqinnya la ilaha illallah. Betul kan? Supaya cepat lalu. Begitu. Talqin zikir. Nah, kedua, zikir hati. Itu disebut zikir roh. Ruh. Hati itu zikir ruh. Kalimatnya hu Allah. Apa? Hu Allah. Zikir jasad kesimpulannya kalimatnya apa? La ilaha illallah. Zikir ruh kalimatnya apa? Hu Allah. Ketiga, zikir sir. Itulah yang disebut nurani. Kalimatnya apa? Hu saja. Hu. Nah, ulang. Ini sudah bergeser ke satar. Ini udah bergeser metode ke satariyah. Yang tadi geserannya Qadariyah ke Naqsabandi. Qadariyah tadi letaknya Latifah tadi. Naqsabandi letaknya Qawi. Pas kita bergeser di satariyah ada penyempitan. 3 zikir pokok. Pertama zikir jasad. Kalimatnya la ilaha illallah. Kedua zikir hati atau zikir ruh. Kalimatnya hu Allah. Ketiga zikir sir. Zikir nurani. Kalimatnya hu saja. Jangan disebut sajanya hu gitu. Ya. Nah, sekarang udah tahu perbedaannya. Mana Qadar, mana Naqsaban, mana satariyah. Ya udah tadi ya. Semuanya amalan zikir, sama. Mutabaroh itu. Dari ketiga bentuk metode zikir satar tadi, tidak ada yang melebihi, yang lebih utama. Kecuali yang paling tinggi. Namanya, begitu juga di Qadar, begitu juga di Naqsaban. Ya. Yang paling tinggi, yang paling mulia, nama zikir adalah la ilaha illallah. Oh. Karena ini ada dasar dalilnya. Sesuai dengan sabda Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi dari Allah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada ungkapan mengatakan bahwa tingkat zikir tertinggi adalah hu. Nggak ada. Nggak ada tingkat kedua adalah hu Allah. Nggak ada. Kok ada itu? Di dalam riyadoh kita harus melewati dulu, meresapi kalimat Allah. Allah. Atau hu Allah. Allahu. Atau hu saja. Meresapi. Kemudian meresapi kalimat hu, yaitu zikirnya disir.
Nah, ngerti nggak nih? Hu artinya dia, itu kias. Hu artinya dia, itu kias. Tahu kias? Orang Minang tahu lah. Ya. Jadi di dalam latihan supaya meresap jauhnya timbul, kita harus belajar dulu bagaimana melihat Allah. Nggak mungkin dong melihat Allah bukan dengan mata belotot ini, nggak bisa. Dengan pandangan hati, disebut basyirah. Jadi zikirhu adalah zikir latihan. Itunya mah zikir riyadhah. Tujuannya untuk bisa kita ngerti zikir tauhid yang paling tinggi. Untuk bisa kita berzikir la ilaha illallah. Paham? Jadi hu Allah, Allahu, supaya kita bisa zikir la ilaha illallah. Sampai nggak? Supaya antum bisa sholat, antum harus puasa. Antum harus latihan zikir. Paham ya? Antum harus wudu. Betul kan? Jadi jangan dibandingkan hu itu paling tinggi. Nggak ketemu sandarannya. Hu Allah, Allahu itu metode supaya kita bisa meresap pengertian Allah dalam zikir la ilaha illallah. Sebelum antum ke Jakarta, antum nggak mungkin langsung nyangkut ke Jakarta, harus melalui Jambi, betul kan? Di Jambi itulah kamu ketemu hu. Palembang, Allahu. Sampai nggak nih? Jadi kalau ditanya apa sandaran zikir hu, apa sandaran zikir Allahu, kata orang Satar, itu bukan inti zikir. Itu metode untuk bisa kita mengerti zikir la ilaha illallah. Sampai itu metode. Udah lurus kan pikiran kita? Kalau orang mendebatnya biarin aja. Karena itu kias. Gimana melihat Allah secara hati? Harus pakai itu. Latihan riyadhah tujuannya supaya lebih mendalam kepada zikir tauhid yang disebut thayyibah la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah adalah zikir penyaksian. Antum menyebut la ilaha illallah, tapi antum tidak menyaksikan, termasuk antum belum sampai. Belum kasyaf. La ilaha illallah itu harus saksi timbul. Penyaksian di sini adalah betul-betul menyaksikan Allah dalam hati. Terbuka kalbu. Faham dengan apa yang dilihatnya, bukan sekedar ucapan mulut yang kosong saja. Beda. Orang yang sudah terbuka batinnya dengan mengucap la ilaha illallah dengan orang yang teriak-teriak la ilaha illallah. Beda. Joget nanti dia. Percayalah. Dan itu pembawaan begitu. Itu makomat. Bukan sesuatu yang aneh. Itulah perlunya guru. Jadi jangan dihina dulu. Kita udah memahami karakter. Ini yang mesti diberesin pelan-pelan. Disitulah perlu guru. Disitulah perlunya pembimbing. Karenanya sebelum kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terlebih dahulu kita betul-betul sudah menyaksikan Allah dengan hati dan kalbu, memahami, merasakan kehadiran Allah, lebih dekat, lebih nyata dari wujud kita sendiri. Sehingga dengan menyaksikan zikir kita lebih mendalam. Jika kalimat la ilaha illallah diumpamakan sebuah tubuh manusia,
Kalau dikiaskan kalimat la ilaha illallah adalah tubuh manusia, maka jantung daripada la ilaha illallah adalah kalimat hu Allah. Duduk. Maka jantungnya kalimat la ilaha illallah adalah hu Allah. Jadi manusia tidak boleh memahami la ilaha illallah sebelum ia menyaksikan Allah. Itu konsepnya. Dalam pengertian hati kolbunya, itikotnya yakin Allah melihat kita. Begitu susahnya zikir. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat muqasyafah. Betul? Itu hadis. Kalimat apa? Muqasyafah. Kalimat yang tersingkapnya hijab. Apakah antum sudah tersingkap hijab antum waktu berzikir la ilaha illallah? Pikiran masih bekerja. Karakter jelek masih ada. Itu disapu dengan latifah secara latifatul qalbi. Ya. Jangan mengada-ada kalau di sini. Dong kasih tahu. Karena capek kita. Membersihkan diri itu lebih berat. Lebih baik kita membersihkan kotoran yang ada di luar deh. Rumah segede gini. Daripada membersihkan di diri. Betul kan? Menyaksikan di sini maksud andung adalah menyaksikan dengan hati, kolbu. Itu yang disebut secara Quran apa? Ain basyirah. Betul kan? Ain basyirah. Waktu antum berzikir la ilaha illallah, apa yang timbul? Sombong. Betul, karakter, sendal masih dibawa. Itu sama tidak menghargai pemimpin zikirnya. Tolong. Tidak akan ketemu hakikat. Di sini berzikir bukan panggung sandiwara. Betul kan? Bukan. Supaya antum bisa betul-betul melihat ain basyirah. Bukan dengan kedua biji mata kita antum, pikiran antum, kehendak antum, level antum. Bukan. Semua sama. Sama. Paling susah membersihkan kesombongan itu. Nah, basyirah ini disebut sebagai yang tahu atas segala gerak manusia yang sangat rahasia. Syir. Basyirah bisa menyebut dirinya wujudnya adalah aku. Betul kan? Aku, wujud aku. Karenanya untuk bisa mencapai tingkatan penyaksian, muqasyafah dalam antum berzikir, untuk bisa antum merasakan betul menyaksikan, maka ciptakanlah metode, cara, jalan untuk mencapai makam tersebut di dalam dunia hakikat, di dalam ilmu tasawuf dengan zikir hu Allah. Kemudian zikir hu, jangan sembarangan ngomong apa kata guru dulu baru ikuti. Dan kedua, zikir tersebut berguna untuk bisa mengantarkan kembali sebaik-baik zikir, yaitu la ilaha illallah. Jadi jika masih ada orang luar yang bukan ahlinya, bukan mengerti torekot, tidak mengerti hakikat, nggak ngerti makrifat, nggak tahu tasawuf, tahu teori saja, dan bukan ahli sufi yang mengatakan zikir hu Allah dan zikir hu itu sesat, datang kemari. Tanyakan sebenarnya. Tuduhan yang kurang bijaksana. Karena itu adalah zikir riyado. Hu Allah, Allahu riyado. Masih tahap latihan, metode. Ya. Yang namanya terbuka hijab harus dilatih. Perlu riyado. Perlu riyado, harus dilatih. Pertama, engkau dapat melihat aib kekurangan diri kamu sendiri. Selama antum tidak bisa melihat kekurangan aib diri antum sendiri, maka aib antum keluarkan waktu antum berzikir. Itu kodrati. Berarti antum membuat jelek antum sendiri. Sedih nggak kayak gitu? Masa antum membuat aib sendiri?
Coba basir antum buka. Ya, antum harus bisa membuka, menutup aib dan kekurangan dirimu. Kalaupun ada masih dalam diri, bersihkan. Itu yang disebut mengenal diri. Itu yang disebut mengenal diri. Jadi terbuka hijab yang kedua, engkau dapat melihat akhirat lebih dekat daripada duniamu sekarang. Sungguhlah. Antum menganggap akhirat jauh. Bagi orang makrifat mengerti jalan Allah secara rohani, lebih dekat dari tempat duduk antum sendiri. Sehingga engkau tidak melihat lagi dirimu dalam alam ini. Itu disebut nafi isbat. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia langsung masuk ke surga. Karena dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1621. Bahasa keilmuan terbuka hijab itu secara tasawuf disebut apa? Tasawuf, ilmu tasawuf. Ada yang belajar ilmu tasawuf? Kasyaf. Apa namanya? Kasyaf. Salah satu karomah atau kelebihan yang diberikan dari Allah kepada insannya yang dikasihinya, apa yang ingin disebut di sini adalah itulah kasyaf. Yang dianugerahkan kepada Allah, kepada kekasihnya atau walinya. Walaupun tidak dinafikan, ada kasyaf yang tidak dapati oleh awam. Kasyaf ini seperti ia sering menipu, merusak dirinya sendiri. Merasa dirinya kasyaf, akhirnya dia melakukan amalan-amalan yang ada pada nafsunya. Ya, itu kasyaf. Karena manusia juga dikasih kasyaf. Kasyaf itu jika tidak dipimpin, tidak dijaga. Kalau antum belum bisa memimpin, belum bisa menjaga, siap-siap saja menghina diri antum sendiri. Saya menjadi istidraj, itu bahasanya, kepada mereka, kepada antum. Ya, bagi seorang wali Allah, kita khalifah. Hal-hal kasyaf sebenarnya sudah dijanjikan Allah di dalam sebuah hadis. Allah berfirman, "Innal muqarrabina minni ya'maluna farda wal kitana hatta ahabahum fa akuna sami'ahum wa absyarahum." Orang yang mendekatkan diri kepadaku mengerjakan yang fardu dan yang sunat sehingga aku cinta kepada mereka, aku menjadi pendengaran, aku menjadi penglihatannya. Kasyaf bagi para wali Allah banyak bagiannya. Di antaranya amalannya. Ada yang disebut kasyaf mata, baca sendiri. Yang kedua, ada kasyaf telinga, baca sendiri, peka telinganya. Bukan karena pendengaran getaran. Kasyaf mata, bukan karena penglihatan biji mata retina. 3, kasyaf mulut, bukan karena berbuka getaran lidah. 4, kasyaf akal, bukan karena pikiran asbab. 5, kasyaf hati, dinamakan juga firasat. Dalam kasyaf hati, nanti yang lain itu baca. Ya, kasyaf hati itu Rasulullah bersabda, "Ailakum bil kahfi min fajiatil mu'minin fa innahu yarra bi ayinihi." Hendaklah kamu takuti firasat orang mukmin karena dia melihat, berbuat, mendengar dengan pandangan Allah. Hadis ini sahih. Jadi apa yang dimaksud dengan firasat? Kasyaf hati. Itulah firasat. Ya. Gimana cara firasat datang? Sudah sampai zikir antum ke kopi. Sudah lepas dari thayyibah la ilaha illallah. Yang paling benar, paling tinggi adalah zikir paling mulia la ilaha illallah. Tapi memerlukan kopi Allah Allah. Makanya Allah tidak jahar. Gitu. Jadi demikian yang dapat diceritakan perkara kasyaf.
Mudah-mudahan Allah menghilangkan segala kekusan di dalam hati kita semuanya. Jadi dalam hadis banyak diterjemahkan juga Allah berfirman di hadis qudsi, man ada wali fasyafa alain herba. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku akan mengistirahatkan dan menyuruh perang terhadapnya. Riwayat Al-Bukhari. Karena itu kasyaf dari perspektif Islam andung tutup kaji adalah suatu perkara asas yang wajib kita ketahui melalui amalan 7 lataif tadi. Tanpa kita mengamalkan kasyaf, buka tabir adalah sumber hukum dalam Islam, tapi tidak dari kasyaf dijadikan hukum. Sumber hukum yang utama tetap saklek, yaitu Quran dan Sunnah. Karena itu Allah berfirman, sekiranya berbeda pendapat dalam suatu perkara, maka hendaknya kamu tidak ke kasyaf, tidak bertanya kepada guru, tapi kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 59. Dibaca Ikhwan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tawilnya begitu. Kembalinya ke Quran dan Sunnah. Apapun persoalannya, apapun beda pendapat dalam zikir, semua berarti yang diucapkan sini pasti ada takwilnya. Kembali ke Quran, kembali ke Sunnah. Rasulullah dalam hal ini bersabda, taraktu fikum amaraini lan tadilu mata tamsaktum bihima kitabullah wa sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Al-Imam Malik. Jadi umat Islam tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam kalau mereka meneliti ayat dan hadis, karena ayat dan hadis merupakan asas utama untuk menjadi rujukan umat Islam, apapun juga amalannya, apapun juga tarekatannya. Sumber hukum dan akibat umat Islam tidak boleh lari dari kedua sumber hukum tadi. Itu hukum wajibnya. Setiap keputusan, setiap amalan tidak boleh diambil daripada khurafat, mimpi, kasyaf, musyahadah, yakjah, ilmu batin. Tidak boleh. Karena kasyaf hanya merupakan suatu perkara yang tidak boleh dinafikan dalam Islam. Ada, tapi harus berpedoman. Kalaupun antum kasyaf, tapi Quran menyalahinya, kamu tetap pakai Quran. Walaupun kamu kasyaf, kalau sunnah menyalahinya, tetap pakai sunnah. Ini penting. Begitulah cara kita berzikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang paling penting dalam hal ini ada amalan. Kan ada amalan tadi. Supaya kita bisa membuka sirur asror, perkara wilayah tengah yang sifatnya rahasia. Dan inti kajiannya adalah supaya antum apa mengerti ilham. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.